Akhirnya Om dititipkan ke rumah dukun. Nah, di dukun itu Om belajar. Belajarnya sadis itu. Kayak gimana? Jadi pakai beling itu pecahin ini. Ada darah-darah ya Om? Nah itu yang lu mau nanya kan di belek-belek ya tuh. Buat Main nulis belek-belek. Tante ya? Oh benar. Bulunya itu dibakar ke seorang, orang itu minum sembuh. Ini saya dengar-dengar katanya Om tuh dulu dukun ya? Ya betul. Dukun itu maksudnya kayak nyantet-nyantet orang. Selamat datang kembali di Atlam Ministry Podcast. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, Om Untung dan Tante Matilda. Terima kasih Om Tante Ya, sudah datang ke podcast kami. Ini saya dengar-dengar katanya Om tuh dulu dukun ya? Ya betul. Dukun itu maksudnya kayak nyantet-nyantet orang. Kebetulan ya yang kami pakai itu bukan untuk menyantet orang, tapi untuk menyembuhkan orang kalau kena kuasa kegelapan juga. Oke. Biasanya orang itu kalau kena santet, nah, kita nggak nyantet orang yang nyantet, kita sembuhkan orang ini. Oh, dengan apa tuh Om? Dengan kuasa gelapnya itu. Wah caranya gimana tuh Om tuh? Seru Kekuatannya juga ya? Lebih tinggi daripada dia ya. Iya. Tapi kan tetap aja hal itu tidak berkenan ya. Ya. Karena saya memang dibesarkan, dilahirkan dari keluarga dukun ya. Kami tidak mengenal apa namanya Yesus ya. Saya mengalami sakit yang luar biasa itu. Yang dokter sendiri tidak tahu sakitnya apa. Saya kesurupan loh. Dari tahun 71. Kok bisa kesurupan gimana Om? Karena begini ya. Kalau dari keluarga kami, pihak orang tua menyembuhkan orang yang kena santet, pihak nyantet kan tidak suka. Oh. Dia akan balas santet papa saya atau emak saya, tapi karena mereka punya kekuatan untuk menolak, saya ketumbalnya. Karena kebetulan kalau menurut perhitungan perdukunan itu, saya punya tulang yang memang gampang untuk dimasuki. Oh, yang dibilang katanya renggang itu ya. Oh, ternyata bener ya yang dibilang tulang renggang. Itu Iya. katanya ya, tapi kembali kepada Tuhan ya. Sadar nggak Om lagi kesurupan Nggak saat sadar. itu? Oh, nggak sadar. Tapi Nggak Tante sadar, tahu. Tante. Tahu kan udah menikah kan? Oh, oke. Karena roh kita dikuasai kan. Iya. Ya, jadi kerbau dicocok hidungnya, ikut aja. Jadi Om nggak ngerti. Cuman kalau udah sadar, lihat kenapa orang ini banyak sekali di sekeliling saya. Taman SMA itu ke Jakarta, kuliah di Trisakti. Di situ mulai lagi kesurupannya. Oh, Di situ mulai, akhirnya semester berapa drop out ya. Dipanggil pulang Pulang ke kampung. ke kampung, ya. Mau diobatin lah beresin ceritanya. lagi. Kampungnya di mana? Di Bangka. Oh, di Bangka. Bangka. Oke. Akhirnya pulang ya diobatin Iya. diisi lagi setelah 3 tahun. Diobatin, maaf Diisi Om. apa? Diisi apa tuh Om? Diisi Dengan dengan ilmu-ilmu ilmu itu. supaya kalau dia menyerang kita punya kekuatan untuk menahan. Itu Diisi dengan doa atau? Jampe-jampe lah. Oh, jampe-jampe. Ya, jampe-jampe ya. Ya. Ya, jampe-jampe. Omnya perlu belajar atau diam didoain aja gitu? Om ngikutin ucapannya. Berarti kita Ada harus deklarasi hati-hati ya Pak. Apa Iya. ya Om ya, kalau misalnya ada orang yang suruh kita ngikutin, kita jangan ikutin ya. Terus Oke. akhirnya Ya. Om balik ke Jakarta. Berapa bulan kemudian demikian lagi. Akhirnya Om dititipkan ke rumah dukun. Nah, di dukun itu Om belajar. Belajarnya sadis itu. Kayak gimana tuh? Jadi pakai beling itu pecahin ini. Ada darah-darah ya Om? Nah itu yang lu mau nanya kan di belek-belek ya tuh. Buat Main nulis belek-belek. apa? Tante ya? Oh Bulunya benar. itu dibakar ke seorang, orang itu minum sembuh. Ya, Mulai mencari Tuhan tuh gimana tuh? tahun 82, 8 Januari, hari Jumat jam 9 pagi sampai jam 7 itu Detail banget ya Om. Keren kayak wartawan. kita kan mau permalukan iblis, mesti ingat itu hari kelahiran baru ya kan.
Waktu itu ada papa mama datang ya, coba obatin nggak mempan. Akhirnya kakak Ika panggil dukun. Malah dia ngajak dukun itu berantem. Akhirnya dukun itu biar ya udahlah, dukunnya pulang. Kira-kira jam 7 itu nggak, ya puji nama Tuhan, terus sadar gitu. Waktu sadar, lihat ada adik mama. Dia Orang Katolik tapi dia dia sungguh-sungguh dengan sungguh-sungguh dia bilang, kamu sakit? Iya, dia bilang. Kamu mau doain? Mau Tuhan supaya sembuh. Ya. Kenapa kamu mau doakan? Saya udah gak sanggup Capek lah. Saya lebih baik mati daripada begini. Kata jangan. Kita punya Tuhan yang bisa menyembuhkan. Ya, akhirnya didoakan. Udah itu sadar jam 9, sepupu anak dari ini, dia memang pemimpin karismatik seluruh Jakarta, ya dia datang, dia doakan. Enggak, itu udah mulai enak ya. Sukacita. Tapi akhirnya diajak ke gereja. Ke gerejanya cuma 1-2 kali, mundur. Udah 3 bulan nggak ke gereja lagi ya. Mungkin daya tarik itu kan lebih kuat. Akhirnya dia paksa untuk ikut seminar. Seminar itu namanya seminar hidup baru dalam roh. Jadi kita di kepenuhan Roh Kudus. Ada mulai di situ bulan April ingatnya. 4 April 82 kepenuhan Roh Kudus. Tiba-tiba ada bilang, saya mau melayani Tuhan. Wow. Ya. Terus ngomong, saya mau melayani Tuhan. Ya. Tuhan, kalau memang saya sudah sembuh, saya harus melayani Engkau Tuhan. Untuk membalas kasih Tuhan. Ya, biar saya lebih layak dari hari ke hari. Ya. Melalui proses-proses itu akhirnya ya kita bernasar, kita suka lupa ya. Itu manusia kalau berjanji lupa. Tapi mungkin saya bisa sambung dikit ya. Memang waktu itu kan proses ya. Itu kan walaupun udah terima Yesus, tapi memang omnya ini kan yang nggak tahu firman, ya kan. Walaupun udah terima Yesus kan, firman tuh memang nggak ngerti. Nggak ngerti apa isinya tuh nggak ngerti juga. Jadi omnya masih ngerokok juga. Jadi omnya ini kan latar belakang dari kuasa gelap tuh. Jadi omnya tuh orangnya emosinya tinggi. Oh jadi itu kalau orang masih terikat dengan Iya, kuasa gelap, iya. Emosinya tuh nggak terkendali. Ya karena kalau mau ngamuk ya ngamuk gitu kan ya. Ya memang sih kalau tante sebagai istri tuh memang kalau kasih tahu udah kayak ngerokok tuh kurang baik. Tapi kadang ada yang nasihatin dia juga, kadang namanya belum bersih banget kali ya gitu ya. Jadi omnya tuh suka berontak gitu loh. Dia bilang, mana ada sih katanya, emang di Alkitab udah ngomong nggak boleh ngerokok gitu kan. Sebenarnya itu kan berbicara untuk kesehatan aja kan, tapi belum terbuka pikirannya kan. Tapi terus masih diganggu. Jadi akhirnya ada suatu kali itu waktu itu memang ini banget ya udah seperti putus asa juga. Sempat tante juga putus asa juga yang ngadepin yang begitu yang terus berulang gitu kan. Akhirnya tante terus terang waktu itu juga belum terlalu sungguh-sungguh dengan Tuhan. Karena memang tante tuh prinsipnya kita yang penting berbuat baik aja gitu loh. Ya kan gitu loh, kita gak usah yang macam-macam lah kita. Karena papa udah ngajarin kita untuk terus berbuat baik dalam hidup ini kan gitu. Pasti nanti ada pertolongan gimana caranya nggak tahu gitu kan. Tapi akhirnya memang itu berbuat baik oke. Tapi kan kita harus punya Tuhan Yesus kan dalam hidup kita kan ya. Jadi ya, tahun berapa itu diajak ke retret kan, kalau retretnya di puncak ya gitu kan. Jadi disitulah tante lihat dia waktu ada retret itu omnya tuh manifestasi. Yaitu dalam keadaan yang lagi rame-rame itu lagi bikin acara seminar itu. Di situ tante rasanya memang tante harus datang ke Tuhan. Memang omnya pernah ngomong juga, dia bilang saya tuh kayaknya memang panggilannya untuk melayani gitu. Tapi tante tuh prinsipnya, aduh jangan mikir-mikir gitulah gitu kan gitu loh, maksudnya gitu loh. Kamu mau makan apa kok dulu kan begitu kan, kamu mau makan apa kok melayani kan gitu loh kan. Dan tante juga kadang ada yang kasih tahu juga, kamu jangan anggap seperti waktu tuh ya kita ada yang bapak rohani lah, ya mentor lah kan gitu kan. Kamu jangan
mau berpikir seperti dia. Kalau dia kan dia udah kenal orang banyak. Kalau kayak Om gitu kan nggak dikenal sama siapa, dia bilang mau makan apa nanti gitu. Itu terngiang-ngiang gitu ya. Tapi akhirnya kalau ada apa-apa tuh tante tuh suka datang ke senior tuh ngobrol, ya curhat lah gitu kan. Oh kita dalam Tuhan nggak bisa berpikir begitu. Tuhan tuh sama kok dengan kita punya. Dia mengasihi kita tuh sama. Nggak ada istilah, oh ya udah dipakai Tuhan dia mah sama gitu kan gitu. Tapi akhirnya ya disitulah mulai terbuka, udah mulai terima Yesus kan gitu. Jadi Omnya tuh masih terus gitu kan apa nih ya. Kalau Om tuh sempat 3 tahun lebih tuh nggak pernah tidur kayak kita tidur nyenyak. Jadi Omnya tuh tidurnya tuh duduk. Karena saking ya tergangguan, itu gangguan kan gitu loh. Jadi kan kita juga nggak nyaman kan menghadapi gitu kan gitu loh. Adik kok sekali datang itu sesak, ini pokoknya malam tuh. Jadi tante tuh kurang tidur banget. Masa-masa itu ya masanya sampai tante tuh bilang, aduh kalau begitu mendingan kita tuh udahlah istilahnya kalau udah mati aja lah daripada hidup begini kan kayaknya sengsara ya gitu ya kan gitu loh. Ya kan, ya ngapain itu kan gitu loh. Sekarang enggak kan Om tidurnya. Ya tapi sekarang mah udah nggak duduk kan, ya Om? udah happy banget kan gitu. Kadang berdiri, kadang. Ya. Berdiri tidurnya. Ya. Serius Om? Iya, Ini dulu. nggak bercanda nih Iya, Om? memang. berdiri kan Iya, gitu. karena memang itu kan masih belum bersih kan dari kuasa gelap kan gitu loh. Emang nggak tenang ya berarti ya, ya? Iya, ada Susah dan gelisah gitu. itu tante ingat itu satu malam. Dia udah mau mati. Udah mau mati dia bilang, saya kayaknya udah dibawa ke dalam banget gitu kan. Itu Om Ya. merasa tuh melihat. Dia ngomong sendiri. Berasa, Ya kan sedih kan berasa. gitu loh. Sadar Ya ya, kan. berarti ya. Tapi kebetulan memang bapak rohani kita tuh tinggalnya nggak gitu jauh. Iya. Tante ingat waktu itu jam 2 pagi. Jadi tante jadi akhirnya tante bilang, udah kamu pokoknya tenang-tenang aja gitu kan gitu loh. Tapi tante tuh sempat buka pintu gitu, tante tuh kue gitu loh gitu ya. Tuhan Yesus tolong gitu karena dia udah kayak seperti udah mau pergi gitu kan gitu loh kan. Tante juga takut juga kan itu. Hanya tapi dia waktu tante bilang, Tuhan Yesus tolong. Tapi kok dia ada merasa satu hangatan tuh masuk ke tubuh dia kan gitu. Jadi tante bilang kamu tenang aja. Tante panggil senior, bapak pembimbing untuk datang ke rumah. Akhirnya mereka datang. Doain puji Tuhan juga. Akhirnya memang terlepas dan dibebaskannya kan gitu. Dan tapi tante lihat memang kuasa Tuhan bekerja. Setelah tante sama Tapi waktu pelayanan sungguh dengan kelepasan Tuhan juga gitu kan. Ya memang itu proses gitu kan. Jadi akhirnya temen juga sama-sama kita pelayanan, dia juga dipakai Tuhan juga. Dia bilang, coba pikir ada nggak sesuatu yang maksudnya yang pernah janji apa gitu kok nggak bisa lepas-lepas kan gitu loh. Akhirnya tuh tante tuh ingat memang waktu dia itu yang kesurupan di rumah kakak ipar, emang omnya tinggal sama cicinya. Nah untuk itu kan, nggak datang main, sorry datang main kan gitu. Sorry salah kok gitu. Waktu tuh memang belum ini datang ke rumah cicinya, dia kesurupan, ada dukun datang, dukun yang gurunya itu datang, jadi dia belakangnya itu. Hah? Black Dia apa? Black apanya, Tante? pakai silet. Black Iya, apanya Tante? Badannya si Om? belakangnya tuh jadi Keluarin darahnya dari- tuh dijilat. Oh, oke. Darahnya tuh dijilat. Dijilat sama si dukun? Iya. Jadi Ih. ternyata itu ada Ikatan perjanjian. Oh iya, Dan tahu kuasa ya. gelap. Ya kan gitu. Jadi untuk tante tuh dibukakan gitu. Dia bilang coba lah. Pasti dia ada sesuatu kenapa nggak bisa lepas-lepas kan gitu kan Iya. gitu kan. Ada puji Tuhan. Tuhan tuh ingat waktu itu gitu loh. Oh benar tante bilang gitu. Soalnya tante tuh lihat kok waktu dia pakai pisau pisiran itu kan. Itu Om nggak dijilat. sakit ya? Dia nggak sadar. Oh nggak sadar. Ya, karena Lagi kesurupan kan lagi. gitu kan. Oh iya. Nah itu titik yang Berarti luar kalau biasa. orang masih sadar berarti belum kesurupan ya Tante ya? betul. Kalau nggak Ya. sadar itu berarti kesurupan ya? Tapi Oke. omnya pernah jadi dukun palsu juga ya bang. Dia kan abis Dukun katanya palsu? capek. Ceritanya gini, ceritanya kan itu, dia kan di tempat suhunya kan belajar gitu kan gitu. Iya. Dia bilang, tuh banyak cewek-cewek datang tanya jodoh, tanya lotre lah gitu. Aku pura-pura kesurupan aja katanya gitu. Dia bilang, katanya pusing juga. Dia cerita, dia Ya cerita. pusing lah. Ditanya-tanya ya Om ya? Iya. Dia Biar cerita nggak ditanya-tanya. Iya kan. Kan waktu itu kan Om masih bujangan Dia ya. mesti bujangan ceritanya gitu. Jadi Pak. Cerita bukan maksudnya cewek-cewek udah itu menikah. datang Iya. nggak tahu juga. Ya. Kalau yang cantik boleh lah Om dijawab. Tapi kan Om nggak jelek juga. Tante gimana waktu pertama kali ketemu kesemsem nggak? Si Om nggak serupan kan hari itu? Kirain Kesurupan tante sih ada. Sorry deh gitu lah. Karena tante punya keluarga pernah lihat gini Iya. kan gitu kan. Tapi disitulah
Tuhan Yesus bekerja. Akhirnya benar-benar tuntas, omnya itu Amin. dilepaskan setelah Amin. tahu bahwa dia ada ikatan darah dan kuasa gelap. Jadi maka tuh jangan coba-coba. Punya Nggak mau ikat. coba tuh. Jangan coba-coba dan juga jangan benar kompromi apapun. Jadi Iya. ya kalau mau ke Tuhan, Tuhan lah. Iya. Ya, Setelah tahu ikatan darah kayak gitu, apa yang dilakuin? ya didoain sama pendeta. Balik lagi ke pendeta. Ya, Ngomongin gitu tentang karena udah ikatan kayak. darahnya Tapi itu setelah sama. menikah baru diingatkan gitu Oke. loh kan waktu itu Oh. belum menikah waktu kan tante dia kan dia ini kan gitu loh. Oh. Nah jadi setelah nikah kan dia kesurupan terus kan gitu lah. Hmm. Nah di situ kan ada teman seiman ya sama-sama kita pelayanan. Iya. Kesian juga dia kesurupan melulu kok nggak udah didoain udah dilepasin udah di ini kok Iya. nggak bisa lepas kan kenapa ini kan gitu Iya, loh. iya. Jadi akhirnya Tuhan juga kasih hikmat ya kepada teman itu. Dia bilang coba kamu pikir apa sih kata gitu. Pasti ada sesuatu deh. Tak mungkin di dalam nama Yesus kan penuh dan kuasa. Betul. Mestinya lepas dong ya kan. Kenapa nggak lepas-lepas gitu. Berarti perjanjian darahnya yang dilakukan dulu harus tahu dulu itu apa perjanjian darahnya. Ya Itu untuk baru supaya kita sebutkan, baru kita patahkan dalam nama Yesus. ya Berarti kalau kita nggak tahu perjanjian darah sebelumnya ya apa, kita Sulit memang. bisa sulit. Tapi sulit. karena Walaupun kita ini kan kita sudah patahkan dalam nama Yesus. Iya. tapi kan ikatan itu belum terbentuk. Harus benar-benar Nah, ini kan. Perjanjiannya itu. Ya perjanjiannya itu kita harus Ah. cari tahu apa Harus- itu harus, sebelumnya. Ya, Dibatalkan. betul. Harus dibatalkan, harus diputuskan, harus dihancurkan dan kuasa darah Dan yang Yesus tahu kan. itu kita sendiri pastinya ya. Setelah itulah omnya mulai udah dibebaskan, baru dimerdekakan. Ada. Setelah bertobat kan cari seorang hamba Tuhan yang memang dulunya autisme, Ya, Oke. dia pendukunan Dia- juga orang. tapi dia pakai Tuhan luar biasa. Om minta dia urapi Oke. supaya mata Om ini dipakai untuk melihat sesuatu di dalam pelayanan Ah. untuk membereskan orang-orang yang Terikat. terikat itu berhikmat. Jadi doakan. Dia seminar kemana Om ikut. Sekolah lah, sekolah autisme. Iya, iya. Ya. Jadi kepekaan itu masih ada. Nah Om kalau misalkan nih, pernah nggak, kan kayak gini kan Om bisa menerawang kan? Nah itu pernah nggak setelah ikut Tuhan Yesus tiba-tiba bisa keterawang gitu? Bisa melihat gitu loh? Bisa. Kadang-kadang ngomongnya Padahal Om nggak kepengen gitu, tiba-tiba kelihatan Oh, gitu. ya. bisa. Kadang-kadang tolong ya ke rumah ya. Hmm. Om di pagarnya udah Om lihat. Nah, kalau memang pas lagi ini, kelihatan bisa. Itu salah nggak sih Om? Itu kan karunia ya. Om pelayanan pelepasan. Memang itu Tuhan pakai di situ. penting untuk Om. Bagian Ya, pelepasan. supaya jadi kalau Ya. orang itu dia Terikat, kemasukan gitu, ya. kita nggak lama-lama. nyarinya ini siapa Ya, langsung apa sih oh, yang menguasai mereka tuh loh gitu. Jadi Tuhan tuh kasih hikmat. Ini yang menguasai. Gitu. Umpamanya Jadi dia nggak kita- menderita juga ya, yang ini. kita doain dia. Waktu dia mau didoakan dia duduk kan, tiba-tiba Om bisa lihat ada macan pada orang ini. Lalu roh macan keluar langsung jadi dipakai untuk melayani pelayanan pelepasan untuk kemuliaan Tuhan ya. Yang penting tujuannya untuk Tujuannya untuk apa? Jadi bukan harus bilang tahu tujuan. gua hebat gua Nggak saja. bisa. Jujur awal-awal takut. Ya. Dia kita udah di dalam Tuhan lihat itu takut tapi lama-lama sih udah terbiasa ya. Ya, Jadi udah nggak takut lagi. Jadi Ya, kita ada tahu. baiknya juga dulunya mengerti kondisi-kondisi okultisme. Jadi kita udah tahu dibohongin umpamanya orang itu udah kita doain dia tidur. Ini belum nih. Ya. Kalau tidur Ada ke- kepekaan di Belum situ tentu. ya. Jadi kita Ya, ada yang pura-pura. Ada yang pura-pura. pegang kakinya, Ya. berontak lagi. Ya. Jadi, tapi kalau orang nggak pakai untuk pelayanan itu mesti Dilepaskan. dilepaskan. Ya, mesti Orang dibebaskan. baik kan, artinya Ya. orang itu nanti berbahaya buat dia sendiri. Ya. Jadi memang semuanya tuh kita harus intim dengan Tuhan loh. Nggak bisa kita seenak kita loh kalau melakukan hal-hal yang begitu. Jadi intinya apapun kita tuh punya nomor satu ya ke Tuhan gitu. Tapi kalau menghadapi gitu ya awal-awal kita namanya belum pengalaman kan masih belajar ya. Tapi ya firman itu yang meneguhkan kita, yang menguatkan kita bahwa di dalam kita tuh Yesus lebih besar apapun yang ada apapun yang di luar kita. Jadi kita Kalau- percaya Yesus itu lebih besar kuasanya. Kalau Om rutin doa puasa itu lebih peka lagi loh.
Ya, itu kan kita merendahkan Begitu lihat hati orang di langsung hadapan tahu. Tuhan. Orang itu ingin berbuat apa langsung kita tahu. Ya, jadi kita dalam pelayanan kita lihat kasusnya juga. Kalau dia hanya ini kata oke lah. Kadang-kadang dia mendadak panggil gitu kan gitu. Yang penting kita berjalan bersama Yesus kok, kita nggak sendirian. Jadi kita harus pede dalam hal-hal begitu. Tapi dalam Tuhan tuh memang luar biasa. Punya karunia ya. Iya. Gak apa-apa. Tidak semua orang. Cuman takut Om. Hah? Takut salah. Enggak. Cuman sering kelihatan jelas semuanya. Takut. Takut Om. Takutnya kenapa? Takut kalau misalnya itu kok jadi kayak gini. Takut itu disalahgunain. Kalau saya salah gunain takut aja. Kamu minta aja kepada Tuhan. Tuhan, biar karunia ini untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Pakai saya Tuhan. Jadi bukan untuk sok gagah-gagahan ya. Ya, enggak bangga kok bisa lihat itu. Orang bilang enak ya, enggak bangga. Enggak bangga kok. Iya. Kadang-kadang lihat, enggak kadang-kadang bisa lihat kepalanya doang. Ya. Di pohon gitu ya. Kaki tangannya enggak ada, kan kita awal-awal kan serem juga ya. Ya, tapi kan kita karena semua kita belajar. untuk apa? Ya. Taat Ya. kepada Tuhan, udah jalan. Ya, kalau Tuhan mau pakai di situ nggak bisa lari kemana-mana. Kita Kita nggak bisa aja. lari. Nggak bisa lari. Nggak bisa lari. Kadang-kadang kita nggak ini, tapi Tuhan bilang awas orang ini. Kadang-kadang yang datang seling ya, dia nggak usah ngomong, udah tahu, bacaan kamu tuh begini, kamu begini. Nah, jadi memang untuk pelayanan, untuk kemuliaan Tuhan, dan bukan Kadang-kadang untuk juga, nih gua nih paranormal. Enggak lah, kita nggak berpikir begitu. Tapi kadang-kadang ada juga yang mereka bilang, kesini lihat, kata saya nggak tahu, saya bukan dukun ya, dia bilang gitu kan gitu loh. Ya nggak langsung gitu, doa aja. Kita doa, kita menyembah Tuhan, dan menyembah Tuhan ada hari Tuhan tuh, nanti hari Tuhan tuh akan menyatakan, tak, jadi gampang, lebih gampang gitu loh, itu saya bilang gitu. Jadi karena kita mengandalkan Tuhan sih ya, nggak mengandalkan kekuatan kita kekuatan kita terbatas. Kalau kuasa Tuhan tuh luar biasa, nggak berubah hidup sampai sekarang, selalu nyata. Makasih Om ceritanya. Kita kebatas sama waktunya. Lagi seru banget padahal ceritanya kayak bisa bikin berapa episode. Ya, thank you banget ya Om Tante udah kesaksiannya, biar buat yang nonton juga semuanya diberkati dengan kesaksian ini. Kalau yang minta didoain boleh komen di bawah sini. Thank you guys. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.